Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Adiyat, telah menyelesaikan ayat 1 sampai 5 yang menggambarkan tentang bagaimana Allah bersumpah dengan kuda perang ya, ataupun unta yang digunakan membawa jamaah haji, menunjukkan bagaimana semangat itu, perjuangan itu luar biasa ya, yang dilakukan oleh binatang. Lalu kemudian kita masuk ayat ke-6, ke-6 ya. Kita masuk ayat ke-6 itu, jadi ada huruf qasam artinya sumpah, wa itu demi, terus ada objek yang jadikan sumpah, al-adiyati dhabha, al-muriyati qadha, al-mughirati subha sampai ayat 5. Lalu ada yang dijadikan muqsam alaih namanya. Jadi ada benda yang dijadikan sebagai sumpah. Nah kemudian konten sumpahnya apa? Nah konten sumpahnya itu innal insana li rabbihi lakanud. Taib. Sebelum kita masuk, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sadaqallahul azim.
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-adiyati dhabaha, kuda perang atau onta yang berlari terengah-engah itu, yang memercikkan api ya, karena saking semangatnya, debu-debu berterbangan, dia langsung masuk menerjang ke pusat kekuatan musuh, yang itu dilakukan di pagi hari. Semua itu Allah jadikan sebagai sumpah untuk menegaskan bahwa innal insana li rabbihi lakanud. Inna ini huruf taukid, artinya sesungguhnya. Taukid itu artinya menekankan atau menguatkan ya. Al-insan di sini jenis, terus ada alif lam, berarti lil istighraq, artinya semua manusia ya. Laki, perempuan, tua, muda, semuanya berarti manusia. Li rabbihi, terhadap Tuhannya, lakanud, benar-benar kanud. Kanud itu nanti kita jelaskan, ada beberapa makna ya, tapi yang kita ambil di terjemahan itu ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat ingkar ya. Lakanud adalah di sini huruf taukid, berarti ada dua huruf taukidnya. Yang pertama inna di sini artinya taukid, dia menekankan atau menguatkan statement. Yang kedua ada huruf lam, lam taukid, berarti ada dua nih, inna dan la. Berarti manusia itu benar-benar ya, sungguh sangat. Nah, itu ada makna penekanan di situ, taukid namanya. Lakanud, ingkar, durhaka, ngelawan. Apa nih benang merahnya? Kenapa Allah pakainya wal adiyati dhabaha? Kuda itu fisiknya kuat, larinya kenceng, tendangannya dahsyat. Kira-kira fisik orang dengan fisik kuda, kuatan mana? Kuda lah ya. Orang kalau ditendang kuda joprak itu. Tapi begitu kuat itu kuda, larinya kenceng, fisiknya kuat. Kalau ada majikannya, nurut apa enggak tuh dia? Nurut. Bahkan kalau kita lihat sekarang tuh anak kecil loh, anak kecil berkuda itu, dia bisa menguasai kuda itu. Kata majikannya belok kiri mas, kiri deh. Belok kanan mang, belok kanan dia. Padahal bocah itu, dia bisa aja ngelawan, dilempar, mau ngapain lagi tuh kan? Kalau udah terpelanting jatuh. Tapi itu tidak dilakukan, menunjukkan kepatuhan. Kuda secara fisik lebih kuat daripada manusia, lebih hebat, lebih kenceng larinya daripada manusia, tapi nurut kalau sudah ada majikannya. Manusia kecil, nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, tapi songong sama majikannya, ngelawan sama tuannya. Nauzubillah min dzalik. Maka itu benang merahnya tuh. Orang-orang Arab kenapa dikasihnya kuda? Karena memang orang Arab zaman itu mereka berkuda, kalau nggak onta, onta badannya tinggi besar gitu. Tapi kalau sudah ada majikannya nurut ya, disuruh duduk ya kan, istirahat, dinaikin ya dia di punggungnya, dia nganterin, ngangkut gitu. Nggak ada tuh ngelawan onta, angkut nih, enggak, lu aja sendiri angkut. Nggak pernah onta begitu, pasti dia angkut sama dia. Kita naik, dia pasti dia berjalan ya, dibawa tuh majikannya. Tuh binatang aja ngerti yang namanya kepatuhan dan ketundukan. Tapi patuhnya sama siapa? Majikannya, pemiliknya, yang ngasih dia rumput, yang ngasih dia makan, itu dia nurut gitu. Nah Allah Subhanahu wa taala bukan cuma majikan buat kita. Maka di sini pakainya Rabb. Bukan innal insana lillahi lakanud misalnya. Bukan lillah di sini pakainya, tapi li Rabb. Apa makna Rabb itu? Paling tidak ada tiga. Yang pertama Khaliq, dialah pencipta. Yang kedua Malik,
dialah sang pemilik. Yang ketiga mudabbir, dialah yang mengatur. Allah tuh yang nyiptain kita, bukan cuma nyiptain kita, tapi Allah juga memiliki kita. Kita ini dibawa kepemilikan Allah dengan kepemilikan yang mutlak. Manusia bisa saja menciptakan sesuatu tapi tidak memilikinya, atau sebaliknya, kita bisa memiliki sesuatu tapi bukan kita yang nyiptain. Misalnya ada tukang bangunan, dia ngebangun rumah bagus megah. Begitu udah jadi, dia tempatin apa dia tinggal? Tinggal. Kan dia yang bikin doang, tapi bukan dia pemiliknya. Sebaliknya, kita punya nih HP, kita nih punya laptop. Milik siapa nih? Milik kita. Kita yang bikin? Enggak, tinggal beli doang. Nggak tahu nih barang-barangnya apa, isinya apa, bagaimana ngerakitnya. Pokoknya kita tahu beres aja. Kita bayar, jadi punya kita. Kita nggak ngerti tuh nyiptainnya. Nggak ngerti cara bikinnya, pokoknya tahunya cara make aja, meskipun kadang-kadang makainya sampai rusak, menjaganya kurang bisa. Tapi ini milik kita. Allah itu sang pencipta dan pemilik ciptaannya. Bukan cuma itu, Allah yang mudabbir, ngatur, Allah yang menentukan. Itu semua sudah sunatullah, itu semua harus tunduk di bawah aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita ini Allah yang nyiptain kita. Terus kita ini milik Allah. Semua yang di tubuh kita nih meskipun punya kita, tapi kan bukan kepemilikan yang hakiki. Kapan aja Allah mau ambil dari tubuh kita, kita nggak bisa nolak. Biar kata sayang banget sama alis, kalau saatnya copot aja tuh bulu mata. Biar kata kita rawat nih gigi, kalau saatnya copot, nggak bisa kita. Jangan copot dong, nggak bisa, copot dia pasti. Nah, setelah itu mau diganti dengan gigi emas, lain persoalan lah ya. Tapi kalau sudah copot dari tubuh kita, nggak bisa kita tahan. Kita nggak bisa menahan apa-apa dari tubuh kita ini. Jadi kalau Allah mau ambil apapun dari badan kita, nggak bisa nolak kita. Kita pengennya muda terus, semangat terus, tapi akan ada saatnya lama-lama bertambah usia, semangat tinggi, tenaga kurang. Ya udah beda. Itu udah nggak bisa kita pungkiri. Menunjukkan badan ini punya kita, tapi kita nggak punya kuasa apa-apa terhadap badan. Siapa yang punya kuasa? Allah. Berarti badan kita ini Allah yang bikin, Allah yang memiliki. Karena ini milik Allah, maka Allah punya aturan terhadap tubuh kita. Kasih makan makanan yang sehat, jangan yang meracuni tubuh. Kalau yang meracuni tubuh diharamkan oleh Allah, dia tetap konsumsi, dosa jatuhnya itu. Padahal ke Allah tuh nggak ada efek apa-apa. Efeknya kemana? Ke kita padahal. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras, yang pusing 7 keliling, orang itu apa Allah? Orang itu kan sebenarnya kan. Dia yang mengkonsumsi, dia yang rugi, badannya yang pada sakit. Tapi karena itu milik Allah, ciptaan Allah, Allah yang punya aturan, kita mestinya nurut apa kata Allah gitu. Sehingga kalau ada yang membangkang, dosa. Allah kasih kita otak, kasih akal, kita suruh menjaga, kita disuruh untuk menggunakan dan mengaktifkannya untuk berpikir yang positif. Kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia mabuk, akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka diharamkan oleh syariat. Nah ini sebenarnya ya, kita ini kalau ikut aturan Allah, dampak positifnya balik ke kita gitu. Baliknya ke kita sebenarnya. Hidup jadi lebih sehat, hidup lebih bermanfaat, hidup jadi lebih bahagia dunia maupun akhirat gitu. Sebenarnya baliknya ke kita gitu. Manfaatnya balik ke kita itu sebenarnya. Itu aja nggak nurut gitu. Coba kuda tadi. Kuda dia disuruh ngangkut barang, bawa emas, nganterin ke sana tuh misalnya. Itu emasnya kira-kira dia dapat manfaatnya apa enggak tuh? Enggak, kuda nggak dapat apa. Dia makannya tetap rumput, nggak berubah jadi burger kan? Kuda nih angkut nih emas nih, nanti kalau nyampe sono ntar ganti makannya lo burger dah gitu. Nggak ada, dia tetap rumput makannya. Onta juga begitu. Kalau dia dibawa berperang, terluka, dia yang kena. Kalau menang, yang menang siapa? Majikannya. Dia mah tetap aja posisinya diikat, disuruh-suruh gitu. Itu nurut gitu.
kita nih diminta oleh Allah melakukan hal-hal yang dampak positifnya langsung baliknya ke kita, nggak nurut. Maka pantas ayatnya bilang innal insana ila rabbihi lakanud. Ini keterlaluan banget nih, kebangetan banget kamu nih manusia. Masya Allah. Kita sebenarnya kalau baca ayat ini tuh kayak merasa kita ditampar gitu. Kita aja nyuruh anak belajar ya, anak belajar aja gitu loh. Kamu belajar. Kalau kamu pinter buat kamu loh, bukan buat bapak, bukan buat mama, kamu buat kamu. Kalau kamu pinter, kamu yang sukses. Itu bocah kamu belajar. Dongkol nggak tuh kita lihatnya? Dia main game aja. Main ke sana kemari, nggak mau belajar, nilainya rendah, jelek, ulangan yang gagal dan segala macam. Kita orang tua tuh dongkol. Tapi bukan berarti Allah lagi dongkol sama kita, bukan ya. Allah nggak dongkol. Tapi Allah sedang, ini dari statement ini keras banget sebenarnya gitu. Ngajakin kita mikir. Allah tuh nyuruh apapun kita, nggak ada sedikit pun baliknya ke Allah tuh nggak ada. Nggak ada untung ruginya buat Allah. Manusia taat banget luar biasa, tidak menambah sedikit pun kemahakuasaan Allah. Manusia semuanya membangkang, sedikit pun tidak mengurangi kemahakuasaan Allah. Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan ibaratnya. Jadi semua ketaatan itu baliknya ke kita, baliknya ke kita. Kita rajin ibadah, kita jaga sholat, hidup lebih teratur, fisik sehat, urusan jadi gampang. Tapi ada yang nggak mau sholat, disuruh puasa, badan sehat, terhindar dari penyakit-penyakit, ya, pikiran jernih. Karena perut itu kalau terlalu kenyang, otak tuh berat dipakai mikir. Memang kita kudu sekali-sekali lapar. The power of lapar. Orang kalau lapar bisa lompat gedung loh itu. Kalau lapar itu dia bisa manjat pohon pinang itu. Lapar. Tapi kalau kenyang, bawaannya pengen duduk aja. Lari ke depan. Lah udah kenyang banget. Kenyang dia nggak mau. Memang kita disuruh puasa tuh supaya kita bergerak aktif itu. Baliknya ke kita manfaatnya duniawinya nih, dunia di luar dari pahala lah ya. Manfaat dunia baliknya ke kita. Masya Allah. Kita baca Quran itu mata itu jernih. Karena tiap kita baca huruf itu mata itu bergerak terus. Dan itu berpengaruh kepada saraf-saraf di otak kita. Sehingga orang yang rajin baca Quran, otaknya lebih fresh. Jauhkan dari sifat pikun, jauh dari sifat pelupa, terus nggak gampang emosian, hatinya lebih tenang. Baliknya ke dia sebenarnya. Orang kalau rajin baca Quran lebih wise, lebih bijak. Orang kalau rajin baca Quran tatapannya tajam. Mungkin pernah ya Bapak Ibu teman-teman ketemu orang ahli Quran itu, kita belum ngomong apa-apa, baru ditatap sama wajahnya doang, kita kayak sudah dihakimi. Kita udah, iya saya banyak salah, iya saya banyak dosa, benar. Dia nggak ngomong apa-apa padahal duduk aja tuh di samping ahli Quran, kita udah kayak ditelanjangi nih, semua dosa maksiat kita kayak kebuka. Ahli Quran itu. Insyaallah. Kalau udah ketemu orang begitu tuh, udah nggak bisa bohong. Datang udah pokoknya saya banyak dosa, langsung begitu. Saya banyak salah, ini saya banyak. Di depan ahli Quran itu masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita rajin baca Quran, manfaatnya ke kita sebenarnya, ke kita. Belum yang wajah semakin cerah. Kata siapa Al-Maqdisi itu, beliau bilang orang yang rajin baca Al-Quran itu akan mengurangi, bahkan bisa jadi menghilangkan kerutan penuaan di wajah. Di orang yang rajin baca Quran bukan berarti nggak tua, tapi mukanya kelihatan tetap seger, fresh. Kalau tua udah dari sononya, mau gimana lagi kita kan? Semakin bertambah umur semakin tua. Tapi mukanya tetap kelihatan seger, meskipun tua tapi fresh dia. Rajin baca Quran tuh. Coba kita, kalau kita pergi ke klinik Pak, klinik kecantikan. Karena yang klinik kecantikan bukan cuma cewek, cowok juga ya. Kegantengan kan nggak ada, klinik kegantengan nggak ada. Tapi orang sampai itu loh pakai apa namanya, jahit gitu ya, udah mulai kendor, tarik benang lagi ke atas. Itu biayanya berapa itu? Ini sudah mulai pada mengkerut, ditarik ke bawah, tarik ke sini. Jadi mukanya kalau dilihat pakai sensor benang semua itu.
Itu semuanya terselesaikan dengan baca Quran sebenarnya. Tapi kita nggak mau baca Quran, berat untuk ibadah. Sedekah, kelihatannya sedekah itu ngeluarin duit kita, padahal kita mancing rezeki supaya baliknya ke kita. Pasti kan nggak ada sejarahnya orang bangkrut gara-gara kebanyakan sedekah kan. Tuh Pak Ustadz, si Pak itu tuh bangkrut, bisnisnya habis semuanya ludes. Kenapa? Terlalu baik tuh orang dia, kebanyakan sedekah, semua disumbangin, akhirnya bangkrut tuh sekarang. Nggak ada ceritanya. Yang bangkrut itu yang pelit medit bin koret, meregehe setumbere jahe, itu tuh yang jatuh miskin banyak. Jadi sebenarnya semua kebaikan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan baliknya ke kita sebenarnya. Tapi itu nggak mau, masya Allah. Tapi kalau mintanya sehatkan saya ya Allah, mudahkan rezeki saya ya Allah, mintanya pasti duniawi itu lebih utama tuh. Kata Allah ini jalannya sampai dapat dunia, tapi kita nggak mau. Masya Allah ya. Kalau baca surat ini tuh udah ketemu innal insana lirabbil lakanud. Ya Allah iya bener banget ini, bener. Saya banget ini, saya banget. Masya Allah. Kita itu disuruh nurut kepada Allah, nggak mau. Padahal kalau kita punya binatang peliharaan kita nggak nurut, marahnya luar biasa. Punya anak nggak nurut sama kita, marahnya luar biasa. Kita sama Allah nggak nurut. Insya Allah luar biasa ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Dan Allah mintanya itu kan sedikit banget ya. Kita dikasih sehari semalam 24 jam. Allah minta sholat 5 waktu doang kan. 5 waktu, kalau satu waktunya 12 menit, kayaknya jarang sih sholat sampai 12 menit lah ya. Ini mau umpama ya, setiap satu waktu kita sholat 12 menit aja, berarti kali 5 kan 60 menit, 1 jam. Allah kasih kita 24 jam, diminta 1 jam, masih punya 23 jam kita. Itu aja berat. Kita disuruh zakat. Zakat itu kan kalau udah nyampe nisab. Kalau belum nyampe nisab belum ada kewajiban. Kalau sudah sampai nisab apa langsung zakat? Ntar dulu, tunggu 1 haul, setahun dulu ya. Kecuali untuk rikaz, barang temuan harta karun ya, yang nemu emas 24 kilo itu mungkin 74 kilo apa 75 itu. Saya pikir yang 74 kilo itu cuma emas bani, ternyata ada emas di berangkas kafe. Nah itu kalau ada nemu dalam tanah itu baru nggak pakai haul, itu langsung 20% ya. Tapi kalau harta yang hasil jeripayah kita, kerja kita, itu belum dizakatin sebelum sampai nisab. Kalau sudah sampai nisab apa langsung berzakat? Enggak, tunggu setahun dulu. Duit ini berkurang apa enggak itu. Kalau dia berkurang maka gagal, tenot. Ngitung ulang dari kapan sampai nisab dulu. Kalau sudah sampai nisab, selama setahun dia mantang di sini terus angkanya. Ya boleh nambah atau minimal segitulah ya. Sampai nisab. Selama setahun 12 bulan angka itu nggak berubah, nggak turun, maaf, nggak berkurang, yang ada mungkin bertambah, baru kena zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Bahasa hadisnya rubu'ul usyur. Apa rubu'ul usyur itu? Harta kita total itu kita bagi 10. Setelah kita bagi 10, ambil satu bagian. Setelah itu satu bagian ini kita potong 4. 1, 2, 3, 4. Dari 4 potong ini sepotong itu yang kita keluarin zakat. Kita masih punya 9 plus 3 potong ini. Masih banyak banget sebenarnya. Dan itu nanti diganti oleh Allahnya 10 kali lipat minimal, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita mengeluarkan 1 juta, dibalasnya menjadi minimal 10 juta. Ya. Bahkan bisa jadi 700 juta. Itu janji Allah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengisi janjinya selama tidak kita tungguin. Mana sih udah sebulan ini sedekah 1 juta belum balik-balik itu. Nah itu ditungguin namanya al-ajal. Taib. Ini makna innal insana li rabbihi lakanud. Dia sebagai apa namanya, al-muqsam alaih ya, yang dijadikan sebagai konten sumpah itu. Jadi kalau kita bilang demi Allah,
Demi sumpahnya Allah, objek yang kita jadikan sebagai sumpah. Demi Allah. Kenapa demi Allah? Demi Allah bukan saya yang kentut. Berarti bukan saya yang kentut, itu adalah materi sumpahnya itu maksudnya. Ini wal adiyati dhabaha fal muriyati qad sampai fa wasatna bihi jam'a untuk menegaskan innal insana li rabbih lakanud. 5 ayat nggak tanggung-tanggung Allah nyebut sumpah itu sebelum akhirnya Allah katakan sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, sangat ingkar kepada Tuhannya. Apa makna kanud menurut para ulama? Kalau kata Imam Qatadah dan juga Ad-Dhahhak, maknanya kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Mengingkari yang sedikit dan enggan mensyukuri yang banyak. Maksudnya kalau dikasih dikit cuma segini nih, dia mengingkari yang sedikit. Kalau dikasih banyak nggak bersyukur. Dapat banyak, dia merasa ini hasil keringat saya. Kalau bukan saya. Giliran dia dapat banyak. Giliran salah, yuk jangan tanya saya. Nah, itu, oh enggak, itu lain ya. Kayak pernah dengar di mana gitu kalimat itu. Nah itu beda bab. Jadi kanud itu kata Imam Qatadah dan juga Ad-Dhahhak, kufur nikmat, mengingkari yang sedikit, enggan mensyukuri yang banyak. Sehingga berapapun pasti akan kurang itu manusia tuh. Dikasih berapapun kurang ya. Masya Allah. Kita pikir tuh kalau sudah gajinya di atas 20 juta udah gede gitu. Belum lagi dapat tunjangan macam-macam kan, tunjangan listrik, tunjangan pulsa, tunjangan kendaraan, tunjangan rumah. Kita juga kadang-kadang punya tunjangan rumah, tapi rumahnya ditunjang. Karena mau roboh ditunjang juga. Ada juga tunjangan kita punya tunjangan. Tapi tetap aja nggak cukup, nggak akan puas manusia itu. Itulah sifat kanud. Dikasih berapapun nggak akan pernah puas, pengennya lagi dan lagi. Kayaknya mobil satu cukup. Satu. Tapi nggak, ada orang punya mobil 10. Padahal satu orang yang pakai, kecuali dia punya keluarga, ya itu buat anaknya satu ini, atau masing-masing ada kebutuhannya, oke lah. Ini enggak, cuma koleksi doang, koleksi. Masya Allah. Macam-macam, ada yang koleksi mobil mewah, motor mewah. Ada yang koleksi bini, ada juga bini koleksi. Nggak akan puas, manusia itu nggak akan ada puasnya. Dikasih berapapun kurang pasti itu. Kata Nabi, orang itu kalau dikasih satu lembah isinya emas semua, terus dikasih satu lembah lagi isinya emas semua, punya dia itu, dia akan cari yang ketiga itu. Dia akan nyari lumbung emas yang ketiganya. Kita punya emas 74 gram aja kayaknya banyak banget ya. Tapi ternyata ada orang 74 kilo. Itu baru yang ketahuan, nggak tahu yang lainnya itu. Begitulah sifat karakter manusia. Kalau dia tidak beriman, maka dia akan selalu merasa kurang. Maka kekayaan sejati itu adalah ketika kita bisa mengatakan cukup. Ketika kita sudah merasa cukup, disitulah kita sudah kaya. Maka itu yang disebut dengan qanaah, merasa cukup. Merasa cukup itu sebenarnya tenang hidup kita. Merasa cukup. Karena kalau kita merasa kurang, nggak akan pernah tenang hidup ini, capek. Kita akan mengejar sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Dunia ini kalau kita kejar, semakin menjauh dia, semakin lari. Kita ngejar popularitas, nggak populer. Kita ngejar kekayaan, nggak kaya-kaya. Tapi ketika kita tidak mengejar dunia, kita mengejarnya sang pemilik dunia, dunia bisa jadi Allah bikin simpuh kepada kita ya. Maka ayat ini menjadi teguran lah buat kita semua untuk berkata cukup, sudah cukup. Salut sekali sama Eyang B.J. Habibie, Allah yarham dulu. Ketika beliau sudah di tanda kutip ditolak lah LPJ-nya ya,
akhirnya tidak terpilih lagi jadi presiden. Lalu seiring berjalannya waktu diminta oleh beberapa partai untuk maju lagi jadi calon presiden, dia mengatakan enggak, cukup, udah cukup. Dan itu susah kita temukan sekarang ya. Sekarang udah aki-aki, udah tua, udah segala macam ya, suruh maju mas, tetap nggak bisa berkata cukuplah, saya cukuplah, merasa cukup. Itu yang hilang dari kita, itu merasa cukup. Maka kita selalu mohon kepada Allah, ya Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, bantu kami itu merasa cukup dengan yang halal udah, sehingga nggak perlu lagi yang haram. Karena sebenarnya yang halal sama yang haram, kalau kita mau bikin apple to apple gitu, kalau kita bandingkan, banyakkan yang halal sebenarnya kan. Yang haram paling berapa biji bisa dihitung. Yang haram itu bisa dihitung, cuma berapa yang haram. Selebihnya halal, halal semua. Tapi itulah manusia, dia nyari yang nggak boleh itu, dia nyari yang haramnya itu. Karena di situ setan akan masuk ya, membisikkan dan membujuk manusia. Baik, jadi makna kanud itu kata Imam Qatadah dan juga Ad-Dhahhak adalah kufur nikmat. Sehingga disebut di dalam ayat yang lain itu di surat Al-Hajj ayat 66, innal insana lakafur di situ. Kalau di sini surat Al-Adiyat lakanud. Kalau di Al-Hajj 66 lakafur. Boleh kita buka? Surat Al-Hajj 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور, yang artinya, dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu lagi, sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Sesungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat, sangat mengingkari nikmat, sangat mengingkari nikmat. Nah, itu dia. Kufur nikmat, mengingkari nikmat, lupa kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja manusia ya, kadang-kadang kesel. Misalnya mohon maaf, ada orang dari daerah, dari kampung, dia belum punya apa-apa, gak ngerti apa-apa, Jakarta masih buta. Dia bilang di rumah saya aja gitu. Akhirnya kita tampung tuh di rumah kita, terus kita arahkan ke sini, kenalin dengan ini segala macam lah. Akhirnya dia kemudian dapat banyak link, kemudian dia belajar sukses, berkembang sukses. Begitu sukses nggak pernah datang ke kita, nggak pernah sowan, ketemu kita melengos ya. WA kita nggak dibales, telepon kita juga nggak diangkat. Gedek nggak tuh? Gedek banget pokoknya, gedek banget ketemu orang begitu. Lu dulu ya, kalau bukan gue, pasti kita bilang. Begitulah kita sebenarnya. Kita manusia ini nggak punya apa-apa ya, nggak bisa apa-apa, lemah sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lah yang memberi kita segala sesuatu itu, memberikan kemudahan-kemudahan. Tapi kadang kita disuruh ibadah kepada Allah itu berat, masya Allah. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang kita masih berat. Mestinya kita malu sama kuda itu, malu kita sama onta ya.
Saya beberapa waktu yang lalu diminta ngisi tausiah singkat pembukaan ini kandang kuda. Jadi ada orang punya kandang kuda, ada 18 kudanya dia. Wah itu kalau 18 kuda, satu kudanya aja 700 sampai 800 juta satu ekornya. Saya diminta ini pembukaan kandangnya itu, terus baca doa, ya tausiah singkat lah. Ya karena singkat, ya udah surat ini sampein. Ini kuda nih, gede badannya tinggi, apalagi kuda-kuda dari luar itu kan tinggi besar ya. Pas dibandingin sama kuda Indonesia, kutet-kutet kuda kita ternyata besar gede. Terus pawangnya atau yang pelatihnya kecil-kecil kurus-kurus. Saya bilang, Mas lihat kuda yang segini gede, nurut nggak sama Mas, sama sampean? Nurut. Sekarang sampean sama Tuhan nurut apa kagak? Kalau waktu sholat apa enggak? Jangan gitu dong Ustadz gitu. Kalau saya disuruh ceramah ya mohon maaf, singkat pula ceramahnya, udah itu aja. Kita jangan sampai diketawain kuda. Kita ngelatih kuda nurut ke kita, tapi kita tidak mau melatih diri kita nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai innal insana li rabbih lakanud. Di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Masya Allah ya. Ini kata Hasan Al-Basri, lakanud itu artinya suka mencela dan mengeluh. Lupa nikmat, yang diingat cuman musibahnya doang. Maka kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan kerjanya ngeluh aja. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau lagi susah, cerewet, berisik banget. Kalau lagi susah, lagi ada masalah, berisik banget. Cerita ke semua orang, lagi ada masalah nih bro. Bro, lagi ada masalah nih bro. Semua kayaknya satu kampung mesti tahu dia punya masalah. Padahal kan bukan cuma dia yang punya masalah, semua kita punya masalah. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang hidupnya baik-baik aja, nggak ada. Semuanya sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Yang satu ujian dengan pasangan, yang satu ujiannya dengan anak, yang satu ujiannya dengan mertua, satu ujiannya dengan ipar, satu lagi ujiannya dengan pekerjaan, yang satu lagi dengan lambung, yang satu lagi dengan dengkul, asam urat, semuanya lah. Nggak ada satupun manusia yang hidupnya baik-baik aja, itu nggak ada. Semuanya kita itu punya masalah. Maka nggak perlu kita terlalu sering berkeluh kesah. Ini kata Allah, idza massahu syarru jazu'a. Kalau lagi kesusahan, berisik kok, cerita ke semua orang. Pokoknya semua orang mesti tahu. Orang nggak ada yang mau dengerin cerita dia, update status. Pura-pura bahagia. Pret. Nggak ada yang nge-like. Statusnya nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komentar macam-macam. Update lagi yang terbaru. Berusaha tetap tersenyum meski hati sedang terluka. Amat dah. Kita kalau dikasih kesulitan, jazu'a ya. Suka berkeluh kesah, cerita kesana kemari. Lagi ada masalah ini, lagi susah nih. Tapi idza massahul khairu manu'a. Kalau lagi dapat nikmat, diem aja tuh. Lagi susah nih, lagi nggak ada duit nih. Emang kalau lagi ada duit cerita? Enggak juga, diam-diam aja gitu. Pelit, medit bin koret, meregehe se tumbere jahe. Jadi nggak ada nilai kebaikannya tuh. Lagi susah dia ngeluh, lagi senang dia bakhil. Akhirnya tidak muncul kalimat syukur dari lisannya. Nauzubillah min dzalik. Padahal
Kata Nabi, orang beriman itu seluruh perkara hidupnya selalu mendatangkan kebaikan. Kalau dia ditimpa kesulitan, sabar. Sabarnya jadi pahala buat dia. Kalau dia dapat kenikmatan, syukur. Syukurnya jadi pahala buat dia. Ditambahkan lagi tuh rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Hidup kita kan cuma dua aja. Kalau nggak sabar ya syukur. Sabar, syukur. Syukur, udah itu aja. Maka kata Ibnu Mas'ud, iman itu ditopang oleh dua. Kalau nggak sabar ya syukur. Ada orang pinter sabar dia pas lagi susah. Begitu diuji dengan kenikmatan, lupa bersyukur, jatuh dia. Ada sebaliknya, ketika dia lagi posisi enak, dia rajin ibadah, pandai bersyukur. Begitu diuji dengan kesulitan, jatuh. Dia ada orang yang nggak bisa diuji dengan kesulitan, langsung jatuh dia. Dan ada yang nggak boleh diuji pun udah jatuh. Itu parah banget ya. Ya kalau setan itu udah saking lama dia paham banget. Yang ini goda dengan tahta nih, jatuh dia. Yang ini nggak bisa dengan tahta, perempuan, jatuh. Yang ini kasih duit, jatuh. Yang ini popularitas, jatuh. Yang itu nggak usah apa-apain, jatuh sendiri nanti dia. Itu udah kebangetan. Ya Allah. Ini ngomong diri sendiri ini. Marwahu Al-Qasim an Abi Umamah. Diriwayatkan oleh Al-Qasim dari Abu Umamah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kanud, kanud itu alladhi yadribu abdahu. Itu galak sama budaknya, sama pembantunya, main bentak, main hardik, main pukul kalau salah hambanya itu, atau budaknya atau bawahannya. Wa ya'kulu wahdah. Kalau makan sendirian, nggak mau undang-undang. Lagi seneng, dia nggak mau berbagi. Pokoknya pelit medit. Wa yamna'u rifdah, dan tidak mau berbagi. Enggan untuk berinfak, enggan untuk bersedekah. Nah itu kata Nabi SAW, bahwa kanud itu adalah alladhi yadribu abdahu, suka menyakiti dan menganiaya bawahannya. Wa ya'kulu wahdahu, suka makan sendirian. Kalaupun makan bareng-bareng minta ditraktir. Bro, habis ngaji kita ke bakso yuk. Ayo. Begitu selesai makan bakso, bayar sendiri-sendiri ya. Keren dia mau bayarin. Dia yang ngajak, selesai makannya bayar sendiri-sendiri. Itu namanya bakhil. Ada yang lebih parah dari itu, namanya syuh. Bagaimana syuh itu? Habis ngajian kita makan bakso yuk, ayo. Selesai makan bakso, sampai ulang tahun kan, sampai aja yang bayar semua nih ya. Dia yang ngajak makan, orang yang suruh bayar. Itu namanya syuh. Wah, itu lebih parah daripada bakhil itu, nauzubillah min dzalik. Nah itu di antara tafsiran yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makna kanud. Jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, innal insana li rabbihi lakanud, bahwa manusia itu malas dan enggan menunaikan ketaatannya kepada Allah, baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah ya. Jadi ada ibadah hartanya, lewat harta, ada ibadah pakai badan, ada yang pakai hati, ada tiga tuh, ada maliyah, badaniyah, qalbiyah. Oh kita semua bisa ibadah. Ada orang punya harta, dia ibadahnya dengan harta, infak, sedekah, zakat. Nah itu berarti dia dapat pahala lewat hartanya itu. Saya nggak punya harta, Ustaz, nggak bisa ibadah dong. Ibadah maliyah nggak bisa karena nggak ada. Tapi ada ibadah badaniyah, sholat nggak pakai modal, ngaji nggak pakai modal, datang aja, modal badan doang bawa, duduk. Sholat modal badan doang, gerak-gerak, gratis, nggak pakai bayar. Puasa gratis, justru yang bayar kalau nggak puasa, bayar fidyah dia. Puasa gratis tuh. Saya badan udah nggak kuat Ustaz, mau baru puasa muntah-muntah ya. Sholat kepala pening 7 keliling. Maka ibadah qalbiyah, dikir qalbu aja udah diam aja. Ada orang diam aja dapat pahala Pak. Diam doang nih, duduk depan rumah teras, tapi qalbunya berzikir, dapat pahala.
Ada juga diam aja dapat dosa. Karena sambil diam dia sambil nyumpain orang. Suwek orang gledek jatuh. Dia hatinya doang padahal dosa itu dia ya. Julid. Ya Allah, itu kaum nyinyiriun wa nyinyirian. Mau kemana tuh pagi-pagi? Padahal udah pensiun. Paling juga main gaple. Julid artinya tuh, dapat dosa dia tuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini orang tidak mau ibadah harta, tidak mau ibadah badan, tidak mau ibadah kolbu, maka itu kanud namanya, kata As-Sa'di. Apakah semua manusia begitu? Enggak. Ada manusia yang mendapatkan hidayah sehingga tidak masuk kategori kanud ini. Nah, mudah-mudahan itu kita insya Allah. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada di antara manusia yang kalau ditambahkan kenikmatan kepadanya tambah durhaka. Jadi Allah tuh maha tahu. Ada orang itu dikasih nikmat, dia tidak mau ibadah. Semakin ditambah nikmatnya, semakin jauh dari Allah. Maka oleh Allah ditahan, nggak dikasih tuh nikmat itu, supaya jangan kebablasan gitu. Tapi ada udah ditahan-tahan masih juga dia durhaka, masih juga enggan beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah kasih istidraj. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kita misalnya menginginkan sesuatu terus nggak dapat sesuatu itu, boleh jadi itulah yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dapat sesuatu itu, kita jadi jauh dari Allah. Ya. Kita jadi semakin durhaka, kita jadi semakin sombong, kita jadi semakin malas ibadah dan seterusnya. Maka Allah cegah kita dari sesuatu itu. Masya Allah ya. Ada ibu-ibu, saya kenapa ya Ustadz, nasib saya sial. Kenapa Bu? Dulu waktu masih gadis Ustadz, datang laki-laki, ada anak pejabat Ustadz, ada anak konglomerat, ganteng, bersih, putih, kaya, lamar saya. Terus nggak jadi Ustadz. Terus jadinya sama yang ini Ustadz, ganteng kagak, duit enggak. Sial sekali nasib saya katanya. Nggak boleh begitu Bu. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau membenci sesuatu padahal di situ ada kebaikan. Mungkin kalau ibu dulu nikah sama yang ganteng, karena ganteng dia selingkuh, dia main perempuan ganteng. Karena banyak duit, mungkin dia mabok, judi, main perempuan karena banyak duit. Nah, suami ibu yang sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, jelek, duit nggak punya. Justru jadi setia tuh, itu mungkin nasib ibu di situ baiknya. Gitu ya Ustaz. Iya. Jadi ada manusia yang kalau dikasih nikmat itu semakin kufur, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikurangi nikmatnya. Dan ada orang yang ditambah nikmat berapapun dia tetap pandai bersyukur, maka Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi supaya kebaikannya semakin banyak. Tapi tetap kata para ulama, mana yang lebih afdal? Muslim yang sabar atau muslim yang syukur? Tetap al-muslim yang bersyukur lebih mulia, lebih utama daripada muslim yang bersabar. Orang muslim bersabar berarti kan kalau ada masalah, ada ujian, ada sesuatu tidak menyenangkan, dia bersabar, bagus. Tapi kalau ada muslim yang bersyukur, itu jauh lebih bagus. Maka muslim yang bersabar, yang bersyukur lebih baik daripada yang bersabar. Maka kalau bisa kita cari hal-hal yang bisa membuat kita tambah bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmatnya, maka itu lebih baik daripada mereka-mereka yang hidupnya lebih banyak sabar, sabar, sabar. Maka al-mu'minul qawi khairum minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik daripada muslim mukmin yang lemah. Meskipun dua-duanya sama-sama baik kalau dia muslim dan mukmin. Jadi kita berupaya, berusaha apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pakai untuk ketaatan. Allah kasih badan yang sehat, kita pakai buat ibadah. Jangan sampai ninggalin sholat. Nanti Allah tambah lagi tuh sehatnya. Allah kasih kita harta, dengan harta itu kita infak, sedekah, bantu ini, bantu itu. Nanti Allah tambah lagi tuh rezekinya. Kita dapat jabatan, dengan jabatan itu kita mudahkan urusan banyak orang. Nanti Allah tambah lagi tuh jabatannya gitu. Sementara ada orang yang begitu dapat langsung, pokoknya
Ini hasil keringat saya, hasil jerih payah saya, orang nggak boleh. Nah, akhirnya Allah batasi, udah segitu doang dapatnya, kan nambah jadinya. Dikasih badan sehat tapi nggak mau ibadah. Kalau jogging, 20 kilo dijabanin sama dia. Ke masjid 20 meter nggak nyampe. Ngangkat barbel, kuat dia berapa kilo diangkat sama dia. Ngangkat bulu mata doang nggak kuat pas waktu subuh. Ngantuk, berat, nggak kuat. Maka nikmat sehatnya nanti Allah akan cabut. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Allah kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Maka mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga syukur itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin nurut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu yang kemudian menjadikan hidup kita ini semakin hari semakin bertambah kualitasnya, sehingga bahagia selalu kita di dunia ini, dan mudah-mudahan bahagia pula besok di yaumul hisab, karena kita termasuk orang-orang yang selamat. Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah.